Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Gorontalo tidak hanya kaya dengan alam dan warisan budayanya, tapi juga kaya dengan warisan kriya dan salah satunya adalah Upia Karanji, penutup kepala khas Gorontalo. Dan saat ini kita akan melihat berkunjung ke salah satu tempat pengrajin Upia Karanji di Gorontalo dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan dari Upia Karanji. Untuk itu ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi, Kak. Bapak ya namanya Bapak Roland ya, Iya. yang Upia Karanji. Pak, kita akan bincang-bincang sedikit soal bagaimana pengalaman Bapak soal pembuatan Upia Karanji, juga bagaimana proses pembuatan dari Upia Karanji, Pak. Sebelumnya, bagaimana proses Bapak awal mulanya sampai ada keinginan untuk pengen jadi pengrajin Upia Karanji? Oh, kalau untuk jadi pengrajin saya memang dari kecil, dari awal masih saya sekolah SD, baru kelas 4 saya sudah mulai karena itu turunan dari orang tua, turun-temurun. Cuma begitu sih, Kak. Oh ya, jadi sudah sejak SD, berarti sudah lama sekali ya Pak? Iya. Terus itu sekitar tahun berapa ya Pak, kalau kira-kira? Tahun berapa? Oh, kurang tahu. Yang jelas dia 2009 atau 2010 kalau tidak salah. Berarti bakat untuk jadi pengrajin Upia Karanji itu memang turun-temurun dari orang tua ya? Iya. Berarti orang tua yang menurunkan. Nah, kalau proses sehari-hari, Bapak itu biasanya mulai dari jam berapa untuk pembuatan Upia Karanji? Oh, tidak menentu, Kak, tapi kalau biasanya dia dari pagi biasanya, misalkan dari jam-jam 7, dia biasanya sampai jam 10 atau jam 11. Jam 10 malam? Jam 10 siang baru Siang, iya oke. istirahat, mulai sore lagi. Sampai malam mungkin jam 9, jam 10. Itu proses pembuatannya apakah dibuat terus dijual atau tergantung ada pesanan, orderan? Oh, kalau untuk sekarang ada dibuat untuk dijual, dibuat juga untuk pesanan orang. Pesanan Iya. orang. Terus juga kasih ready stock, ada juga khusus pesanan custom. Tapi kalau untuk yang ready stocknya sendiri, sekitar ada berapa yang biasanya disediakan di rumah ini? Oh, tidak menentu, Kak. Tidak menentu juga? Iya, tidak menentu. Cuma dia yang jelas setiap minggu ada yang masuk. Saya juga selain pengrajin, saya juga ada orang. Oh iya, berarti ada berapa orangnya Pak untuk pengrajin? Kalau keseluruhan pengrajinnya saya ada 20 orang. 20 orang, Iya. berarti orderannya sebanyak itu? Iya, sebanyak Iya. itu. Bahkan dengan pengrajin yang begitu, alhamdulillah untuk pesanan orderannya itu kadang tidak bisa terpenuhi. Kadang-kadang ada yang ditolak. Iya. Itu selama ini, sudah sejauh ini pernah menerima berapa orderan yang paling banyak? Paling banyak kan dalam sebulan itu dia sampai berapa ya? Kurang lebih sampai 50-an pieces ke atas. 50-an pieces ke Iya. atas. Proses untuk pembuatan satu Upia Karanji sendiri berapa lama Pak? Untuk jadi satu? Satu kopiah tergantung kualitas. Biasanya kalau ada yang kualitas standar yang begini, bagaimana, Pak? yang begini satu hari bisa satu. Oke. Ini untuk kualitas yang standar. Kalau yang ada yang semi premium yang begini, atasnya jarang-jarang ini, sampingnya padat, ini dia 2 sampai 3 hari. Ini yang semi. Ada juga yang premium. Yang premium dia yang full padat. Atasnya full padat dia. Dia tergantung, ada 3 sampai 4 hari, tergantung kalau misalkan ada kesibukan lain mungkin sampai 1 minggu. Oke, berarti level-levelnya itu dilihat dari tingkat kepadatan si Iya. Upia Karanjinya. Tergantung kualitasnya. Jadi semakin padat dia, semakin kualitasnya bagus, dan semakin lama juga proses Iya, pembuatannya. Tapi kalau membuat Upia Karanji itu biasanya dimulai dari tahap apa dulu? Persiapannya mungkin bahan-bahannya apa aja? Oh, kalau awal persiapannya harus ada bahan dasarnya, bahan Iya. pokoknya dulu. Yaitu bahannya itu dari mintu atau mintu dengan rotan. Mintu itu apa Pak? Mintu itu dia tumbuhan liar yang biasa cuma hidup di hutan-hutan begitu. Oke, ini berarti kalau di Gorontalo ambilnya di mana Mintu Di itu? hutan, Kak. Di hutan? Iya. Oke. Baru ada rotan juga, tetap diambil di hutan juga rotan. Oke. Terus apa lagi bahannya Pak? Baru prosesnya itu dari pengambilan bahan kan, sudah Iya. ada bahan.
Sudah dapat dibelah lagi, dibelah terus dikeringkan. Setelah dikeringkan, nah itu diolah lagi, baru sampai jadi yang sudah harus begini. Ini lagi satu kali diraut, baru sudah siap untuk dijadikan kopiah karanji. Itu aja bahan-bahannya untuk permulaan. Iya. Terus untuk proses buat jadi bulat-bulat seperti ini gimana, Pak? Prosesnya maksudnya disiapkan dulu kan bahannya, sudah jadi begini, sudah diraut, nah sudah baru dibentuk. Tapi ini tidak patah ya, Pak? Oh tidak. Tidak, oke. Berarti bahannya kuat. Kuat bahannya. Ini awet ini sampai tahunan. Sampai tahunan. Terus untuk pembuatannya sendiri bisa jadi bulat seperti ini, jadi oval seperti ini? Dibentuk, dianyam terus diatur itu dibentuk dengan tangan dia. Berarti memang semua yang terpakai di dalam upiah karanji ini memang semuanya dari bahan-bahan ini saja? Iya, bahan-bahan ini saja. Tidak ada tambahan seperti lem begitu? Tidak ada. Iya. Okay. Terkecuali ada tambahan pewarna, tapi itu berlaku cuma untuk tiangnya, bagian rotannya. Rotannya kan misalkan ada yang pesanan coklat begini kan, rotannya itu dia tidak ada yang warna coklat, tetap warna putih. Kalau bahannya ini dia memang warna asli, ini warna alami ya. Tapi ada warna lain tidak yang biasanya jadi request selain daripada warna alami dan warna coklat? Cuma di warna coklat warna coklat ya? Iya. Cuma di warna alami saja. Memang itu khasnya upiah karanji di warna seperti itu. Iya. Tapi saya lihat nih Pak, ada yang upiah karanji yang polos dan ada juga yang ada tulisan ya Pak. Mungkin kita bisa bahas dari segi kesulitannya, tapi jangan dulu kemana-mana, saudara, kita akan bahas setelah ini. Tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan narasumber kita Pak Roland di tempat pengrajin upiah karanji atau penutup kepala khas Gorontalo. Nah tadi kita sudah bahas sebenarnya upiah karanji itu bagaimana awal mula Pak Roland kemudian menjadi pengrajin upiah karanji karena sudah turun-temurun dari keluarganya. Dan kita juga telah berbincang tadi tentang apa saja bahan-bahan dasar yang perlu disiapkan untuk membuat upiah karanji. Dan Pak tadi kita melanjutkan pembahasan, kalau saya lihat ini dari berbagai upiah karanji yang Bapak tunjukkan tadi, ada level yang standar sampai dengan level yang premium tadi. Ada yang saya lihat di sini ada yang polos dan ada yang punya tulisannya seperti atusan Gorontalo. Bisa diperlihatkan Pak? Ya, jadi ini ada yang ada tulisannya. Ada juga yang tulisan Gorontalo. Ada juga yang ada tulisan ya Gorontalo. Gorontalo ini ada tulisan provinsi. Jadi ini tulisan Gorontalo. Jadi ini Pak, untuk proses pembuatan tulisannya sendiri apakah tergantung request? Kalau untuk yang ada tulisan Gorontalo begini, biasanya ready stock. Iya, karena banyak yang cari yang ada tulisan Provinsi Gorontalo, jadi kita ready stock. Kalau yang tulisan begini, ini request. Biasanya itu nama mereka? Iya. Oke. Tergantung selera sih. Tapi ini untuk pembuatannya sendiri, ini kan ada tulisannya, berarti ini beda warna dari si ayamannya ini sendiri? Iya, beda. Itu lebih sulit yang mana? Apakah yang polosan aja atau yang ada tulisannya atau sama saja tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitan tetap ada yang tulisan begini yang agak sulit sedikit. Agak sulit, iya. Seperti itu. Dan kalau untuk pembuatan upiah karanji sendiri ini kan ada beberapa tahap ya. Ada yang di bagian atas. Kalau saya lihat dari pertama Bapak buat tuh di bagian atasnya dulu yang pertama dibuat. Dari bagian atas dan samping-sampingnya, bagian mana yang menurut Bapak paling sulit untuk dibuat? Maksudnya agak sulit begitu. Agak sulit. Dan kalau mana yang paling sulit gampang? Mungkin yang atasnya sih. Yang atasnya? Iya, atasnya yang sulit. Soalnya bentuk kopiah ini yang di sampingnya ini tergantung dengan bentuk yang di atas. Misalkan bentuk atasnya tidak bagus, nanti bentuk kopiahnya di bawahnya juga berpengaruh. Oh iya, karena dia model yang di sini mengikuti dari bagian atasnya. Iya. Jadi memang bagian atasnya yang pertama lebih dulu dibuat. Jadi yang paling sulit itu yang lebih dulu dibuat. Iya. Tapi selama buat upiah karanji ini pernah pas buat tuh ada jadi gagal nggak sih Pak buatnya? Ada. Cuma dia bukan gagal kopiahnya. Biasanya itu berlaku pada pesanan kopiah karanji. Misalkan
pesanannya dibuat nomor 5 misalkan, ukuran 5. Nah, jadinya dia cuma jadi 4 atau jadi 6. Itu terhitung gagal untuk custom. Jadi diganti lagi. Jadi biasanya itu dijadikan stok saja Iya. untuk dijual kembali. Tapi untuk gagal yang pernah patah misalnya itu pernah tidak, Pak? Kalau patah mungkin tidak. Tidak pernah Iya. ya. Tapi kan kalau kita lihat ini, misalnya tadi Bapak lihat ada bahan-bahannya ini diambil di hutan dan lain sebagainya. Berarti Bapak tahu bagaimana cara memilah dan memilih bahan-bahan yang berkualitas. Kira-kira untuk bahan-bahannya sendiri ada tidak yang kalau misalnya Bapak pergi ke hutan dan mau ambil bahan-bahan dasarnya ini, Bapak bisa tahu bahwa oh ini rotan yang berkualitas dan bisa dipakai untuk kopiah karanci. Iya, ada. Gimana itu, Pak? Kalau misalkan rotan itu kan banyak jenis. Ya. Kalau yang biasanya dibuat kopiah karanci ini jenis rotan yang kecil. Kalau istilah Gorontalo ini hutiaditi. Maksudnya apa dulu? Bahasa Indonesia saya juga kurang tahu. Ya. Cuma kalau istilah Gorontalo dia hutiaditi. Baru untuk bahan kalau mintu dia yang diambil itu yang masih remaja. Masih remaja. Iya. Gimana cara membedakan dia remaja dan sudah tua, Pak? Ada Apakah kalau masih muda dia hijau begitu? bukan begitu juga sih. Ada kalau dilihat secara langsung mungkin tahu. Oke. Tapi kalau dijelaskan dia kalau perbedaannya itu mungkin apa dia itu? Kalau yang sudah tua dia sudah merah. Sudah warna kayu begitu dia. Baru kalau yang masih muda itu biasanya kalau dipotong begini masih ada kehijau-hijauan begitu. Berarti untuk melihatnya selain daripada warna yang memang ditampakkan dari ininya sendiri, mintu ya Pak Iya, ya, mintu. mintunya sendiri, itu juga butuh pengalaman karena Bapak sudah bertahun-tahun ya jadi pengrajin kopiah karanci. Jadi untuk melihat apakah dia masih muda atau sudah tua itu berdasarkan pengalaman sudah bisa dilihat. Tapi sejauh ini apakah sudah ada pesanan dari luar atau baru dari Gorontalo saja? Kalau untuk pesanan alhamdulillah sudah seluruh Indonesia sudah. Indonesia. Iya, sudah sampai Papua, Bekasi, Kalimantan, Sumatera sudah ada alhamdulillah. Dari luar juga pesan begini ya Pak. Padahal Iya. yang saya tahu untuk kopiah karanci ini memang kopiah khas Gorontalo. Jadi saya pikir untuk membuat kopiah karanci ini dan yang memakainya itu cuma orang Gorontalo saja. Ternyata ada sampai Papua juga. Iya. Oke. Sudah banyak yang dari luar daerah. Dan untuk pengirimannya sendiri bagaimana Pak? Kalau pengirimannya kita lalu JNT, pos, atau kalau misalkan masih di daerah Sulawesi mungkin ada cuma lewat rental, misalkan seperti Sulawesi Utara. Oke. Nah, kalau tadi kan Bapak sempat bilang tadi kopiah karancinya itu ada 3 jenis ya, ada yang standar, semi premium dan premium. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke saudara juga yang ada di rumah mungkin kisaran harga jual yang Bapak tetapkan untuk kopiah karanci ini. Kalau harga jual kisarannya Iya, kisaran kisaran. harga tergantung kualitas itu dari harga 100 sampai harga 400. Kalau mau lagi yang super premium mungkin dia dari harga 500 sampai 650, kurang lebih begitu. Dan kan tadi Bapak juga sempat bilang di awal kalau Bapak ternyata punya 20 pengrajin ya selain Bapak sendiri. Iya. Ya. Itu biasanya diambil dari yang sudah seumuran dengan Bapak, misalnya sudah berpengalaman, atau juga ada anak-anak yang muda yang kemudian dikasih pelatihan untuk membuat kopiah karanci. Kalau untuk pelatihan tidak, soalnya kalau di kampung saya itu mayoritas pengrajin kopiah karanci. Jadi biasanya otodidak itu dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Kalau mayoritas saya pengrajinnya dari ibu-ibu, ada juga yang cowok-cowok tapi sebagian besar yang ibu-ibu. Berarti memang kebanyakan pengrajin yang bekerja untuk membuat kopiah karanci ini memang sudah berpengalaman lebih dulu ya. Iya. Memang sudah dari dulu memang sering buat seperti ini. Iya. Dan ya saudara, setelah ini mungkin kita akan bahas bagaimana harapan dari Bapak sendiri sebagai pengrajin kopiah karanci, harapannya untuk usaha ini agar tetap bertahan karena memang ini kopiah karanci ini merupakan salah satu warisan kria yang ada di Gorontalo. Jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan pembahasan kita soal bagaimana proses cara pembuatan upia karanji. Tadi kita sudah berbincang juga dengan Bapak. Tapi Pak, kalau saya lihat ya ini beberapa dari upia karanji yang ada ini bentuknya hampir semuanya oval. Apakah ada bentuk lain yang biasanya juga Bapak buat? Oh, ada. Ada. Selain bentuk nasional, ada juga yang bulat. Bulatnya seperti apa, Pak? Yang bulat seperti ini. Oh iya, ada juga yang bulat. Yang bulat. Selain bulat juga ada yang model koboi. Model koboi juga tapi ada. Tapi tidak ready. Itu itu terang siapkan khusus pesanan. Ada koboi, ada model topi, ada juga model topi yang ada kapnya. Iya, baru ada juga model sapeti. Sapeti itu topi-topi juragan itu. Oh iya. Cuma tidak ready. Oke, berarti ada banyak model ya sebetulnya, bukan cuma model nasional seperti ini atau bentuknya oval, tapi ada juga yang bulat. Dan tadi juga Bapak sempat bilang ada beberapa model lainnya seperti topi koboi dan lain sebagainya. Dan ini biasanya ukuran yang paling sering dipesan itu dari kisaran ukuran berapa saja, Pak? Kalau untuk ukuran Gorontalo ya, ukuran kepala Gorontalo itu dia biasanya dari nomor 6 sampai 8. Seperti yang ini kan, ini nomor 8, ini ukuran 8. Kalau ukuran 8, iya, pas ini. Ukuran 8. Berarti setiap orang yang pesan biasanya sudah tahu nomor kepalanya atau diukur lagi sama Bapak di sini? Kalau yang sudah tahu tinggal pesan, tapi kalau misalkan belum tahu ukuran kepala bisa datang langsung nanti terang ukur. Oh begitu, jadi memang ada ukuran ya. Nah tadi juga Bapak sempat bilang kalau ada alhamdulillah pesanannya itu sudah ada di seluruh Indonesia ya, maksudnya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Tadi juga Bapak bilang sempat ada pesanan dari Papua, Bekasi, dan tidak hanya di Gorontalo. Tapi sebenarnya untuk upia karanji milik Bapak ini pemasarannya sendiri seperti apa? Kalau untuk pemasarannya kita melalui sosial media dari akun Facebook, TikTok dengan Instagram. Tapi paling aktif itu di Facebook. Paling aktif. Mungkin bisa dibilang ke saudara yang ada di rumah, siapa tahu ada yang mau pesan, bisa dipesan apa nama media sosialnya? Kalau misalkan ada yang pesan, bisa pesan di akun Facebook atau di TikTok. Nama akunnya Upia Karanji Gorontalo. Tulisannya Upia Karanji Gorontalo. Upia Karanji Gorontalo. Dan itu biasanya di Facebook. Itu kan pasti dijual di media sosial dan butuh dikelola juga. Nah sejauh ini apa tantangan yang Bapak hadapi selama melakukan pemasaran di media sosial? Mungkin hal-hal yang Bapak merasa itu sebuah tantangan dan sulit lah untuk dihadapi sebagai seorang pengrajin yang menjual lewat media sosial. Kalau untuk sekarang alhamdulillah belum ada. Oke, berarti sejauh ini memang lancar-lancar saja lancar-lancar ya Pak? Saja, alhamdulillah. Dan mungkin bagaimana ya? Kan tadi Bapak juga sempat bilang pengrajin Bapak ada 20 orang. Apakah Bapak, tapi tadi kan Bapak bilang ada ibu-ibu ya kan? Iya. Apakah Bapak punya harapan dan cita-cita mungkin untuk pengrajin upia karanji ini, untuk ada anak muda yang juga tertarik untuk membuat upia karanji juga untuk melestarikan upia karanji yang jadi warisan ini? Kalau harapan saya, maksudnya upia karanji semakin dikenal. Salah satunya itu. Yang kedua, upia karanji ini adalah salah satu pekerjaan yang bisa membantu perekonomian begitu. Iya. Selain misalkan ada waktu luang, tidak ada kerjaan, tidak ada kesibukan, bisa buat upia karanji. Bisa kerja sampingan begitu. Maksudnya bisa membantu upia karanji perekonomian ini juga bisa jadi salah satu membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Tapi apakah Bapak punya rencana kalau misalnya upia karanji ini menjadi usaha yang sedemikian suksesnya, apakah Bapak punya rencana untuk membuka pelatihan mungkin, kelas membuat upia karanji? Kalau untuk pelatihan, iya. Misalnya terang memang ada rencana begitu. Cuma tergantung orang yang mau latihan atau tidak. Kalau terang punya harapan besar agar upia karanji ini semakin berkembang. Tapi sejauh ini kalau di Gorontalo sendiri sudah berapa? Maksudnya di semua provinsi di provinsi Gorontalo ini, di semua kabupatennya maksudnya, itu semuanya sudah ada yang pernah pesan di upia karanji ini?
Oh iya, hampir setiap bulan ada. Setiap bulan Setiap ada. bulan ada yang di Provinsi Oh, Gorontalo. dari kabupaten-kabupaten juga ada. Kabupaten Pohuwato, Bualemo, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Gorut, kota juga ada. Terus yang paling banyak itu biasanya apa? Sekolah-sekolah atau para pejabat-pejabat kah atau bagaimana, Pak? 50-50 sih Kak, 50-50. Ada pejabat, ada juga yang masyarakat biasa. Ternyata targetnya orang ini bukan khusus pejabat, orang juga targetkan masyarakat. Makanya agak lain harganya. Oke, berarti memang bervariasi ya sebenarnya biasanya, karena memang ini kalau kita lihat ada beberapa tipe dari si Upia Karanji ini. Ada yang kalau kita lihat secara detail ya, mungkin nanti bisa dimasukin itu ada yang proses sulamannya itu yang jarang-jarang, yang masih bisa terlihat ya dari dalam itu seperti ini. Tapi ada juga yang ini yang semi premium ya, Pak. Ini yang semi Kak. Ini yang semi. Kalau kita bandingkan antara yang standar sama yang semi premium, memang yang standar ini dia lebih jarang-jarang. Kemudian kalau yang semi premium ini dia agak rapat tapi belum juga terlalu menutupi. Sedangkan untuk yang ini yang premium ya, Pak. Iya. Untuk yang premium dia memang lebih padat. Jadi dia hampir kalau misalnya kita pakai mungkin ya, dia tidak kelihatan lagi karena memang sudah tertutup semuanya. Jadi itu yang membuat kisaran harganya mungkin jadi lebih mahal. Dan kalau misalnya Upia Karanji yang standar ini proses pembuatannya cuman sekitar 1 hari selesai ya Pak, sekitar 1 hari. Untuk yang semi premium sekitar berapa tadi Pak? 2-3 hari. 2-3 hari, sedangkan untuk yang ini 3-4 hari. 3-4 hari. Jadi memang butuh kesabaran ya sebenarnya Pak, butuh kesabaran, ketelatenan untuk membuat ini, karena ya untuk orang-orang yang belum terbiasa atau belum pernah membuat Upia Karanji tentunya akan diuji kesabarannya, karena kalau saya lihat dari yang Bapak buat ini, apalagi butuh waktu 1 hari, 2, 3 sampai dengan 4 hari, ya memang butuh orang-orang yang teliti dan sabar. Dan mungkin yang terakhir untuk Bapak, apa harapan Bapak untuk usaha Bapak ini, Upia Karanji Gorontalo ini, Pak? Kalau untuk harapan saya Upia Karanji ini bisa berkembang, bisa dikenal luas, baru juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Ya, bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Oke, dan alhamdulillahnya dari harapan-harapan Bapak ini, kalau seperti yang saya dari tadi sudah berbincang dengan Bapak, mungkin Bapak akan segera menemui harapan-harapan itu, karena tadi juga Bapak bilang sudah ada 20 pengrajin, kemudian sudah juga dikirim ke Papua, ke Bekasi. Itu artinya bukan hanya orang Gorontalo yang sudah kenal dengan Upia Karanji ini, tapi juga dari seluruh Indonesia sudah mengenal, dan ini sudah dijual di media sosialnya di Upia Karanji Gorontalo. Upia Karanji Gorontalo. Nanti bisa saudara-saudara yang ada di rumah bisa cek langsung, bisa pesan di sini dengan harga yang tetap affordable dan dengan request yang tentunya sesuai dengan selera dari kalian masing-masing. Dan mungkin itulah pembahasan kita soal bagaimana Upia Karanji Gorontalo ini dibuat. Kita sudah berbincang dengan pengrajinnya langsung, ownernya langsung dari usaha ini. Dan untuk saudara-saudara ada di rumah yang ingin memesan, jangan lupa untuk pesan di Upia Karanji Gorontalo. Sekian dari saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Nanti kita akan bertemu lagi di episode Sapa Gorontalo selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.